ada beberapa wilayah, ya, ada beberapa wilayah yang Elohim berfirman supaya wilayah-wilayah ini semakin bertekuk lutut dan berdoa serta memohon kepada Elohim. Nah, Elohim memperlihatkan kepada saya air yang meluap. Ada air yang meluap, ada gelombang-gelombang besar, ya. Ada gempa bumi, ada badai, ya. Banyak yang diperlihatkan, ada tanah-tanah terbelah, tanah-tanah longsor. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara terkasih, kita akan mendengarkan apa yang Elohim sampaikan, yang sesungguhnya ini telah diberikan tanggal 22 Agustus, ya. Sudah 1 bulan lebih, ya. 22 Agustus Elohim berfirman. Dan ini hendak saya sampaikan kepada saudara, di mana beberapa waktu lalu sebagian sudah saya bacakan, ya. Hanya saya belum selesai menulis karena itu saya rekam. Jadi durasinya ada sampai beberapa menit saat itu, ya. Nah, cuman hari itu saya tidak sempat. Jadi ini waktu yang tepat yang Elohim bagikan bagi kita. Nah, 22 Agustus itu di dalam persekutuan kita, di saat kita berdoa, ya, Elohim memberikan satu penglihatan dan nubuatan-nubuatan akan wilayah-wilayah Indonesia dan seluruh bumi ini, tentang apa yang akan kita hadapi ke depan, agar kita tetap bersiap-siap dan berjaga-jaga. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, jangan pernah takut akan segala nubuatan, namun tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah bersukacita di dalam hatimu, sebab bukanlah segala bencana-bencana yang kita takutkan, dan bukanlah kematian jasmani ini yang kita takutkan, tetapi yang kita takutkan bagaimana kalau kita mati dalam keadaan berdosa, itu saja, ya. Jadi jangan pernah sukacitamu surut hanya karena pemberitaan-pemberitaan yang seperti menggemparkan atau menggetarkan, ya. Karena kalau anak-anak Elohim pasti tahu, sesungguhnya nubuatan itu diberikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi nubuatan itu Tuhan nyatakan, Elohim nyatakan untuk apa? Membangun setiap iman kita, membangun setiap persekutuan kita, membangun setiap hidup kita, agar di saat kita mendengarkan nubuatan, maka di sanalah kita memiliki rasa takut akan Elohim, dan di sanalah kita akan membangun hubungan kita. Dan sekiranya segala sesuatu pun menimpa kita, baik itu bencana atau kelaparan atau apapun, namun tidak akan pernah menyurutkan hati kita, sukacita kita, untuk kita tetap memuji dan memuliakan Elohim. Oke, saya akan lanjut di hari itu, tanggal 22 Agustus. Saya lupa tepatnya hari apa itu, ya. 22 Agustus 2024. Elohim memberikan penglihatan, ya. Dan di dalam penglihatan ini, ya, memang sangat mengerikan, kacau, ya. Terkadang saya bertanya, Bapak, kenapa sih kalau sama hambamu ini yang kau hanya memberikan sesuatu yang seperti menggetarkan umatmu, ya. Jarang tuh penglihatan yang diberikan yang enjoy, aman-aman, ya. Tapi ya memang karena akhir zaman ini yang akan terjadi. Jadi bukan khotbah-khotbah kemakmuran lagi, karena menjelang kedatangan Elohim, kita tahu, ya, banyak segala sesuatu yang akan terjadi, kesusahan, gempa bumi, kelaparan, sampar, semua akan terjadi. Nah, dan di sini Elohim mengingatkan kembali. Jadi sebenarnya nubuatan yang diberikan bukan nubuatan yang baru, tetapi nubuatan yang telah ada,
dan diberitahukan kembali untuk apa? Mengingatkan kita kembali, apalagi kalau kita sedang tertidur, ya. Jadi mengingatkan kita kembali, ya. Nah, supaya kita yang tertidur bangkit kembali, bangun, ya. Nah, dan kita bangkit dan berdiri dan kita menyerukan Elohim yang Maha Kudus, Elohim yang Maha Kuasa, Elohim yang Maha Besar, Elohim yang layak kita sembah, Elohim yang layak kita puji dan kita muliakan. Glory Hosana. Haleluya, haleluya. Di dalam penglihatan itu Elohim menunjukkan kekacauan-kekacauan yang terjadi di muka bumi. Akan apa-apa saja yang akan terjadi, ya. Nah, sebagian besar saya akan menyatakan, ya, di mana Elohim memperlihatkan kepada saya air yang meluap, ya. Jadi di dalam penglihatan itu, saat itu kembali dibuat tubuh saya resah, seperti itu, ya. Tubuh saya seperti gelisah, resah, ya. Nah, biasanya kalau seperti itu terjadi, ya, peringatan itu keras, gitu. Nah, yang Elohim perlihatkan itu ada air yang meluap, ada gelombang-gelombang besar, ya. Ada gempa bumi, ada badai, ya. Banyak yang diperlihatkan, ada tanah-tanah terbelah, tanah-tanah longsor. Nah, sampai saya bertanya, apakah ini Tuhan yang Elohim yang akan terjadi, ya. Tetapi biarlah kehendaknya yang nyata, ya. Kita hanya mendengarkan dan membangun hubungan. Di saat Elohim memberikan penglihatan, ya, Elohim juga menyampaikan ada beberapa wilayah, ya, ada beberapa wilayah yang Elohim berfirman supaya wilayah-wilayah ini semakin bertekuk lutut dan berdoa serta memohon kepada Elohim segala kasih dan kemurahannya, ya. Kembali saya sampaikan di sini, mari kita berdoa untuk Nias, ya, Sibolga, Barus, berdoa juga untuk Banten, Lampung, Lubuk Linggau, Lombok, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Ini wilayah-wilayah yang doanya harus lebih dan lebih lagi, ya. Dan kemudian Elohim juga berfirman, ya, sampai di sini sebenarnya saya sudah bacakan kemarin, ya, tapi saya ulang kembali, ya. Luas daratan bagimu untuk berteduh. Nah, jadi kenapa Elohim mengatakan ini? Karena ada beberapa hal yang Elohim katakan supaya kita menjauhi pesisir-pesisir pantai, ya. Nah, jadi saat itu saya bertanya, Bapak, jikalau anak-anakmu meninggalkan wilayah-wilayah engkau berikan, ya, jadi kemana? Tetapi Elohim berfirman, luas daratan bagimu untuk berteduh. Jadi artinya kita jangan khawatir kemana kita akan pergi. Asalkan kita taat, asalkan kita dengar-dengaran dengan apa yang Elohim berikan, ya. Jangan takut dulu, jangan khawatir dulu, supaya mudah, supaya dimudahkan langkahmu untuk bergerak dan berjalan, ya. Saya telah mengalami hal-hal seperti ini, di mana Elohim perintahkan saya pergi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan bukan hanya 1-2 kali saja, saudara terkasih, ya. Tetapi di saat saya berserah, saya katakan nggak masuk akal sebenarnya, ya. Karena banyak perintah-perintah Elohim ini, ya, seperti sangat bertentangan dengan daging, ya. Tetapi di saat saya berserah, Elohim buka jalan dan semua berjalan, ya. Bahkan kami ada di tempat ini sampai detik ini, semua karena apa? Ketaatan oleh karena perintah Elohim, ya. Di sini juga Elohim mengatakan Lombok, Bali untuk dijauhi. Ya, kenapa sih? Ya. Dan di saat itu Elohim memberikan penglihatan. Saya sudah jelaskan kemarin, ya. Jadi di penglihatan itu saya seperti kenal kota itu. Saya katakan, kok saya seperti mengenalnya? Oh iya, ini Lombok dan Bali. Karena memang apa?
Saya sudah pernah ke wilayah itu. Jadi Elohim memperlihatkan. Kenapa Elohim mengatakan hal ini? Wilayah itu untuk dijauhi, apakah semata-mata karena bencana saja? Ya. Tetapi di dalam kegeraman kemurkaannya apapun bisa terjadi, ya. Apalagi kalau peringatan-peringatan telah diberikan, tetapi mereka tidak mendengar atau mengabaikan, ya. Maka disinilah Elohim pun tidak tinggal diam untuk mengingatkan kembali. Agar apa? Supaya ada yang diselamatkan dari tanah itu. Karena Elohim tidak menginginkan kebinasaan umatnya. Dan Elohim pun akan mempercepat segala sesuatu. Kenapa? Karena kalau Elohim tidak mempercepat segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang akan selamat dari muka bumi. Kenapa Bali dan Lombok itu sangat mendukakan hati Elohim? Kenapa dia begitu geram dengan tanah ini? Saya katakan Elohim geram atas tanah ini. Kenapa? Karena segala dosa-dosa zina, perjinahan, ya, sangat memenuhi wilayah ini. Zina secara jasmani dan rohani terjadi atas tanah ini, ya. Coba kita melihat bagaimana bebasnya wilayah ini, ya. Bagaimana dosa-dosa itu, ya, sangat marak. Bagaimana tempat-tempat ini syarat dengan kemabukan pesta pora, syarat dengan perjinahan. Sodom Gomora juga nyata. Karena apa? Wilayah ini salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tempat wisata, dan itu kehidupannya bebas. Dan bukan hanya wilayah Lombok dan Bali sebenarnya kehidupan yang bebas, ya. Dan saya ingatkan kembali kepada saudara, ya, sebagaimana Elohim mengingatkan NTT pun kegeraman Tuhan sangat besar. Wilayah NTT, ya, sangat besar, ya. Tetapi di sini dulu sudah saya sampaikan NTT, ya. Di sini saya ingatkan lagi tentang Lombok dan Bali. Saudara mungkin bisa melihat, ya, dan merasakan apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak atas wilayah ini, ya. Dan Elohim tidak mau penyembahan kepada patung pahatan atas wilayah ini. Dan bukan hanya wilayah ini, sebenarnya seluruh wilayah di dunia, di bumi ini. Elohim sangat geram dengan perjinahan di hadapannya tentang penyembahan berhala, ya. Elohim tidak mau umatnya menjadikan patung dan sujud menyembah kepadanya. Dan Elohim menemukan ini di beberapa wilayah ini, ya. Saya tidak katakan siapa, tetapi mari saudara melihat sendiri bagaimana banyak Elohim temukan di wilayah ini patung-patung pahatan yang dipahat oleh manusia, yang dimana mereka sujud menyembah kepadanya. Bagaimana dia tidak murka, ya. Ini kita buka dulu dari Ulangan pasal keempat ayat ke-16. Saya akan bacakan supaya saudara mengerti apa sih yang menyatakan kemurkaannya atau kegeramannya atas tanah ini, ya. Yang mungkin bisa kita terima, yang mungkin bisa kita lihat, yang mungkin kita bisa mengerti. Dari ayat 15. Hati-hatilah sekali. Jadi gambaran di Ulangan pasal keempat ini, ya, Elohim mengingatkan aku akan tanah ini, ya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Elohim berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi,
atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Elohim kepadamu segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka, sedangkan Elohim telah mengambil kamu. Oke, sampai ayat ke-19 saja ya. Jadi Elohim menemukan patung-patung pahatan manusia ya, yang dibuat menyerupai laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang, yang berbentuk burung, dan berbentuk binatang merayap, yang berbentuk ikan, dan mereka sujud menyembahnya ya. Di sana dikatakan seseorang yang menjadikan patung-patung pahatan itu, di sana ayat 28, di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Jadi alangkah durhakanya manusia ya. Alangkah durhakanya manusia di saat manusia menjadikan patung-patung pahatan itu sebagai Allah bagi mereka yang mereka sembah ya. Di sanalah Elohim juga akan menghanguskan ya, segala patung-patung pahatan itu, sebab dia adalah Elohim yang cemburu. Di ayat 24 dikatakan, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan, Elohim yang cemburu. Jadi coba kita selidiki, ada nggak hal ini terjadi di sana? Ada nggak patung-patung manusia yang menyerupai laki-laki atau perempuan itu? Ada nggak patung-patung yang menyerupai binatang? Ada nggak patung-patung yang menyerupai burung? Ada nggak patung-patung yang menyerupai binatang melata yang mereka sembah? Kalau di dalam wilayah-wilayah ada patung-patung seperti ini yang disembah, maka kegeraman kemurkaan Elohim nyata. Jadi saya tidak heran kalau di akhir zaman ini semua akan ditumpas. Karena akhir zaman kegeraman Elohim pun akan dinyatakan ya. Dia tidak akan tinggal diam. Hari demi hari berjalan di seluruh bumi, sesungguhnya memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk bertobat, untuk berpaling dari jalan-jalannya yang serong. Tetapi apa yang terjadi di seluruh penjuru bumi saat ini ya, kedurhakaan Sodom Gomora semakin terjadi ya. Ini saya baru membaca juga ya, melihat video ya, bagaimana sekarang ya Sodom Gomora itu yang telah disahkan ya, dan mereka menerima kehidupan mereka. Bukan saya katakan jikalau ada pasangan Sodom Gomora datang ke tempatmu, apakah engkau akan menolak ya? Layani mereka, bukakan kepada mereka akan segala dosa mereka. Bukan berarti mengasihani mereka dengan apa? Dengan dalih kasihan sehingga menerima mereka dan mendudukkan mereka bersama dan menghalalkan hubungan mereka. Apa ini? Apa dunia tidak akan ditumpas ya? Jadi saya tidak heran kalau api itu sedang ditahan, dan ini nanti yang akan apa? Menghanguskan bumi. Di zaman Nuh, airlah yang disimpan ya, untuk menenggelamkan bumi. Tetapi di akhir zaman, api telah disimpan, dan inilah yang menghanguskan dan menenggelamkan bumi pada akhirnya nanti. Jadi jangan saudara merasa, bukankah Tuhan Elohim menyesal melakukan segala sesuatu? Ya benar.
Di dalam penyesalan itulah kesempatan kepada saudara dan saya masih ada. Namun, apakah dia bukan Elohim yang cemburu? Apakah dia bukan Elohim yang murka? Dia Elohim yang cemburu, dia Elohim yang murka. Makanya jangan sesat, Elohim tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Apa Elohim akan tinggal diam dengan patung-patung pahatan yang dibuat oleh manusia menyerupai laki-laki dan mereka sujud menyembah kepadanya, yang bahkan dikatakan yang tidak berbicara itu, ya. Saya akan bacakan lagi ayat 28, ya. Di sana mereka yang membuat patung pahatan itu yang menyerupai wajah laki-laki dan perempuan, ya. Pernah nggak kita lihat seperti ini? Saya melihat ada di Siantar, ya. Bukan hanya di Siantar, di beberapa wilayah di Indonesia saya melihat ada patung perempuan yang sangat besar, ya, yang mereka anggap sebagai dewi bagi mereka, yang mereka anggap sebagai Allah bagi mereka. Saya sebut Allah karena apa ya? Memang itu sebutan kepada patung-patung pahatan, ya, yang mereka buat. Jadi di saat patung ini dibuat, ada juga yang patung-patung binatang melata seperti patung-patung ular, ya. Ada yang ular nagala, ya. Ada juga yang membuat patung-patung binatang seperti singa lah, ya, kerbau lah, sapi lah, dan mereka sujud menyembah kepadanya. Alangkah bodohnya manusia yang melakukan hal ini, ya. Bagaimana Elohim tidak geram dengan manusia-manusia melakukan hal ini? Dan inilah kemurkaan Elohim bahkan dari zaman dahulu sampai sekarang, yang seharusnya ini sudah harus ditumpas. Karena di zaman raja-raja penyembahan-penyembahan berhala semuanya itu ditumpas, ya. Tetapi masih ada sampai hari ini. Saya katakan alangkah bodohnya manusia yang mau sujud menyembah kepada patung-patung pahatan yang dibuat oleh manusia. Sebab apa? Bukankah engkau manusia lebih hebat dari patung yang kau buat? Bukankah si pembuat itu lebih hebat dari apa yang dia buat? Sama seperti manusia, bukankah Elohim lebih hebat daripada kita manusia? Dan engkau juga yang membuat patung pahatan itu, bukankah engkau lebih hebat daripada patung pahatan yang kau buat? Kamu sendiri yang memahatnya, kamu sendiri yang mengukir-ukirnya, membentuk-bentuk rupanya. Tetapi alangkah bodohnya engkau sujud menyembah kepadanya, yang tidak berbicara itu, ya. Buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat minum, tetapi engkau sujud menyembah kepadanya. Coba saya bertanya kepada saudara-saudara yang membawakan sesajen-sesajen atau makanan-makanan kepada berhalamu, apakah mereka memakannya? Logika manusiamu juga berjalan. Di saat engkau memberikan itu, apakah patung-patung yang kau buat seperti singa, seperti patung laki-laki, patung perempuan, ular, segala macam, apakah makanan yang kau sajikan itu dimakannya? Apakah disentuhnya? Bila penting pasang dulu CCTV. Lihat, apakah makanan itu dimakan oleh mereka? Apakah mereka bisa berbicara kepadamu? Hei anakku, jangan bodoh. Inilah yang mengakibatkan kemurkaan Elohim, ya. Dan akhir zaman saya sampaikan kepada saudara, hal ini akan dia nyatakan, ya. Akan dia bongkar betapa ini sangat melukai, mendukakan hatinya. Dan inilah dosa terbesar umat manusia, yaitu perzinahan di hadapan Elohim dengan menyembah patung pahatan. Jadi jangan pernah sujud dan menyembah kepadanya, ya. Jadi saya sampaikan saudara-saudara saya, terkhususlah dulu ini, ya, yang di Bali, yang di Lombok, jikalau engkau melihat hal-hal yang demikian, jangan pernah terlibat akan itu. Jikalau engkau melihat patung-patungnya di sana, kadang saya heran, ya. Di saat saya berjalan melihat patung-patung ini, sebenarnya serem nggak? Seram.
Bukankah Elohim kita itu yang menjadikan kita serupa dan segambar dengan kita, ya? Masakan saya melihat patung-patung pahatan yang mereka buat adalah yang giginya panjang, adalah yang matanya bulat, ya. Nah, sampai pernah saya berkata, coba jikalau wajah-wajah dewa-dewa mereka ini masuk ke dalam mimpi mereka, takut nggak mereka itu? Ya. Takut nggak? Segitu seramnya wajahnya, ya. Jadi sadarlah, kamu pembuat patung itu, masa kamu sujud menyembah kepadanya? Manusialah pembuat patung pahatan itu, masa engkau sujud menyembah kepadanya? Ya. Belum lagi mengkultuskan apa, debu-debu leluhur-leluhur. Wow. Jadi sudah banyak yang salah di muka bumi. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau kemurkaannya akan dinyatakan menjelang hari kedatangannya. Kegeramannya lah dulu saya katakan. Jadi kesusahan akan melanda bumi ini. Jangankan Lombok dan Bali, ya. Itu di Samosir juga ada, ya. Jadi saya sampaikan kepada engkau, hai umat Batak, ya, yang satu rumpun dengan saya, bangsa yang besar di hadapan Elohim. Karena satu-satunya suku, ya, di Indonesia yang disebut bangso itu hanya Batak, bangso Batak. Ya, kenapa? Yang seharusnya saudara selidiki ini. Kenapa? Ya, karena ini suku besar di hadapan Elohim, ya. Saya tahu ada di Samosir itu, ya, yang dimana banyak orang-orang datang naik ke gunung itu, Pusuk Buhit, ya, membawakan sesajen-sesajen dan menyatakan ritual-ritual di atas itu. Sadarlah, bertobatlah. Bukankah engkau tidak melukai hati Elohim dengan apa yang kau lakukan? Apa sih gunanya itu? Bawa siri, bawa jeruk purut, ya kan? Ya. Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada. Herannya saya, banyak saya temukan di tanah Batak ini, ya. Mereka bahkan bangga untuk menjadi dukun, ya. Bangga dengan gaya mereka yang seperti ini. Bertobatlah. Janganlah pernah bangga melukai hati Elohim. Sedangkan di saat marah saja kita harus sangat sedih, ya. Apalagi sujud menyembah kepada patung dan percaya ada hantu si A, hantu opung ini, hantu opung itu, ya. Dan memanggil, opung kami, katanya gitu, ya. Apa ini? Apa ini? Ya. Kadang di dalam hati Bapa sudah selesaikan itu semua, ya. Getarkan wilayah-wilayah itu, ya. Runtuhkan patung-patung pahatan mereka itu, saya secara manusia, ya, seperti Yunus, ya. Tetapi apa? Ya. Sebiji pasir pun Elohim nyatakan kuasanya atas wilayahmu, pasti akan ada korban. Kalau Elohim sudah menyatakan, pasti akan ada korban jiwa. Itu yang membuat hati ini tetap bermohon agar kiranya Elohim mengampuni umatnya. Tetapi di mana saudara yang berdiri di dalam ketegar-tengkukan, ya, bahkan di dalam kesombongan, ya? Di mana saudara yang bahkan dengan senang hati untuk melukai Elohim, ya, naik ke Pusuk Buhit sujud menyembah kepadanya, pergi ke Gunung Kawi sujud menyembah kepadanya? Kepada apa maksud saya? Kepada berhala-berhala itu, ya. Parah. Pergi ke kuburan, ya. Untuk apa? Minta petunjuk. Petunjuk apa yang saudara minta dari kuburan? Ya. Jadi bagaimana Elohim akan tinggal diam akan dunia ini yang seperti ini? Jangan saudara berpikir, ya, kedurhakaan di zaman Sodom Gomora lebih besar daripada kedurhakaan di zaman ini. Saya katakan di zaman inilah kedurhakaan itu lebih besar. Karena apa? Ya. Dosa-dosa itu semakin marak.
Namun kenapa Elohim tidak menyatakan seperti Sodom Gomora? Di sanalah dia telah datang sebagai anak manusia. Dia memberikan kesempatan, ya. Dia memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya bertobat. Bukan berarti karena dunia ini masih berjalan sehingga saudara mengklaim dosa Sodom Gomora lebih besar. Tidak. Sekarang lebih besar dosa itu karena Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Di zaman itu Sodom Gomora hanya memenuhi wilayah, satu wilayah saja. Mungkin hanya satu provinsi atau satu kabupaten. Tetapi hari-hari terakhir ini Sodom Gomora ini telah memenuhi. Bahkan hati-hati dengan yang katanya pendamai palsu, pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Jangan saudara merasa dia belum berdiri. Ini sudah zamannya anti Hamasiyah telah berdiri. Hanya bagaimana sudut pandang saudara melihat semuanya. Pendamai palsu telah berdiri, pembinasa keji telah berdiri. Saya katakan ini kepada saudara supaya saudara mencari dan mencari lebih lagi. Apakah anti Kristus atau anti Hamasiyah itu sudah berdiri? Yes. Hanya tinggal saudara mengenal dia, karena dengan hikmat dan bijaksanalah engkau akan mengenali. Ya. Lihat bagaimana seseorang yang diagung-agungkan dunia saat ini, ya, yang bahkan melegalkan LGBT. Apa seperti ini yang Elohim mau? Ya, siapa pembinasa keji yang Elohim katakan, ya, yang menghalalkan, yang mensahkan Sodom Gomora itu ada di dalam bumi ini. Dan itulah yang mendatangkan kemurkaan Elohim. 2016 Elohim berfirman kepada saya, anakku, di saat Sodom Gomora ini telah dinyatakan, kalau dinyatakan artinya disahkan, ya, di sanalah kemurkaan akan dinyatakan atas bumi. Saat itu 2016 belum disahkan LGBT, hanya sudah banyak berjalan, ya. Dari 2016 sampai 2024 8 tahun telah berjalan. Oh, 8 segini. 8 tahun telah berjalan, ya. Dan kita tahu tahun berapa itu dimulai disahkan, ya. 2017 mulai ini berjalan ke tahun 2020-an. Di 2020-an ini distempel, disahkan, ya. Makanya sekarang ada bendera LGBT, ya. Bahkan kita lihat kalung mereka yang menyatakan diri sebagai orang suci, ya. Bahkan ngerinya di Israel sana, ya, menyendengkan bendera Israel dengan bendera LGBT, ya. Jadi saya tidak heran kalau Israel pun akan dikepung. Israel pun jangan merasa nyaman di zona nyaman dengan merasa ini bangsa pilihan. Bahkan bangsa inilah yang mendurhaka di hadapan Elohim. Kekristenan Israel itu hanya 2%, saudara, ya. Yang selebihnya apa? Muslim 18% itu terakhir yang saya lihat, ya. Di Israel Kristen itu 2%, Muslim 18%. Selebihnya, ya, kelompok-kelompok Yahudi, Yudaisme, ya, dan aliran-aliran kepercayaan. Jadi jangan saudara merasa, oh Israel itu kan dari sana Elohim itu berasal segala macam. Jadi saudara begitu mengagungkan tentang Ibrani atau Israel di sana, ya. Saudara harus tahu bagaimana kekristenan itu sangat ditekan. Jumlahnya hanya sedikit, saudara. Jadi kenapa kita harus mengagungkan bangsa ini, yang bahkan mereka sendiri tidak mengagungkan Hamasiyah? Bahkan kepercayaan mereka terlebih besar itu masih menantikan Hamasiyah, ya. Makanya kalau ada orang seperti ke Ibrani-Ibranian, saya katakan, hei, jangan karena Ibrani-Ibranimu sehingga engkau pun lupa bagaimana sesungguhnya Israel itu di hadapan Elohim, ya.
Jadi kedurhakaan banyak terjadi, saudara. Ya. Lihat bendera itu di saat disatukan, di sanalah air mata saya berurai. Di saat saya melihat yang katanya orang suci memakai kalung lambang LGBT, air mata saya pun terurai. Ya. Parah. Apakah Elohim akan tinggal diam dengan semua ini? Tidak. Ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang ikut dalam ibadah ini, sampaikan kepada saudara-saudaramu yang masih menyembah patung pahatan itu, jangan mereka di saat engkau bertemu tidak engkau beritahukan. Sampaikan. Karena apa? Elohim akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Di saat engkau melihat patung pahatan itu, berikan nats di dalam Ulangan Yesaya banyak, ya. Tunjukkan itu kepada mereka dan katakan, ya, sesungguhnya ini sudah tertulis apa yang kalian buat ini. Sekalipun itu mamamu, sekalipun itu papamu, sekalipun itu saudaramu, sekalipun itu sahabatmu, jikalau engkau melihat mereka itu menyimpang dari kebenaran firman, sadarkan mereka, tunjukkan saja. Nah, ibarat handphone ini istilahnya, ya. Inilah dulu patung itu, ya. Siapa yang lebih hebat? Handphone ini atau pembuatnya? Sesungguhnya pembuatnya. Jadi kenapa sujud menyembah kepada patung itu? Ya, sadarkan mereka. Ya. Kalau engkau ditinggalkan karena kebenaran, engkau dijauhi, dicela karena kebenaran, berbahagialah dan bersukacitalah. Engkau yang dianiaya oleh karena dan dicela oleh karena kebenaran. Sebab apa? Upah kita besar di dalam kerajaan sorga. Bagi saya pribadi, setelah saya tahu kebenaran, saya tidak takut. Saya ditinggalkan, saya dijauhi, saya dicela, saya tidak takut. Sekalipun itu sahabat karib saya tidak takut. Saya tidak akan tinggal diam. Karena apa? Saya tahu Elohim ada berfirman di dalam Yehezkiel, kalau kita harus menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke, kita lanjut lagi, ya. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Ini Elohim juga ingatkan, ya, untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga. Sulawesi Tengah tetap bertekuk lutut di hadapan Elohim, ya. Dan di dalam penglihatan itu Elohim juga memperlihatkan kepada saya gunung-gunung berapi, ya, yang itu sedang aktif. Bahkan banyak gunung-gunung yang tidak dideteksi, yang tidak bukan dideteksi, ya, yang tidak diperkirakan ini akan meluap, meletus, ya. Nanti ini akan aktif. Itu yang Elohim perlihatkan, ya. Jadi Elohim juga berfirman, ya, dan dia memperlihatkan kepada saya anak gunung Krakatau dan gunung Krakatau, ya. Dan apa yang Elohim katakan? Jikalau gunung Krakatau itu benar-benar meletus, maka Jawa, Pulau Jawa harus berhati-hati. Ya, jadi doakan supaya ini tidak terjadi. Ya, supaya wilayahmu tidak tenggelam. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.